Kemudian suruh melihat, wa taral ardu hamidatan. Lihat bumi itu seperti tenang-tenang saja. Seperti nggak ada kehidupan. Bumi itu seperti nggak ada pergerakan dan sebagainya. Cuman fa idza anzalna 'alaihal ma'a, kalau sudah turun hujan, Anda pergi. 1 bulan, 2 bulan sudah berubah, kok menjadi semakin ada rimbun hijau. Kemudian lihat, mungkin kita lebih lama lagi pergi, kenapa pohon-pohonnya semakin gede, dulu nggak ada. Ada perubahan-perubahan yang kita tidak pernah merasakan, tapi itu terjadi. Artinya itu agar jadi bahan renungan. Allah yang Maha Kuasa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di tanah-tanah tersebut, membiarkan pohon itu membesar, dan kemudian menjadikan, lihat, bumi itu menjadi bermacam-macam model. Mungkin ada bunga-bunga berwarna, kita sebutkan sini fa idza anzal wa rabat wa ambatat, rabat berkembang, wa ambatat tumbuh tumbuhan, min kulli zawjin bahij, dengan kelompok-kelompok model-model tanaman yang kalau kita perhatikan adalah keindahan. Tampak hutan yang hijau, gunung yang hijau, ada bunga yang mekar, dan seterusnya. Sehingga orang kota pun kalau ingin cari ketenangan, pergi ke kampung, kata yang lihat hijau-hijauan. Orang kampung saja setiap hari dalam nikmat merasa bosan. Padahal bagi orang-orang kota ternyata menikmati keindahan. Ngapain ke kampung? Pengen duduk di bawah pohon yang rindang. Di kota adanya tiang listrik, di bawahnya gersang, begitu. Jadi dia ingin pergi ke kampung-kampung, menikmati keadaan. Dan begitulah Allah ciptakan. Memang modelnya manusia saja yang ada kebosanan itu. Bukan karena tidak indah semesta ini, indah. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, ya. Zawj itu ada perpasangan sebetulnya, akhirnya dimaknai juga sekelompok. Ada kelompok bunga melati, ada kelompok bunga mawar, ada kelompok kebun jati, ada kelompok ini. Semua itu adalah menjadi warna-warni kehidupan bumi. Ya, ada manusianya. Nah, hanya manusia atau yang bikin masalah, bermacam-macam bikin kerusakan. Kalau semesta berkembang dengan alaminya, semuanya akan tampak indah. Tapi ini manusia yang sudah keluar dari fitrahnya, membuat kerusakan di muka bumi. Lihat, menebang hutan, hancur, banjir di bawahnya dan seterusnya, polusi dan seterusnya. Sebetulnya semuanya adalah indah-indah saja. Bahkan di saat Allah menghamburkan gunung berapi, ternyata untuk memberikan kesuburan setelah itu di bumi-bumi yang dilewati oleh larva tersebut dan seterusnya. Inilah keindahan semesta. Hanya nanti kalau kembali ternyata yang bikin kerusakan di muka bumi hanya manusia. Manusia yang sudah tidak beradab dengan manusia, manusia yang tidak beradab dengan sekelilingnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan baginda, mengutus baginda Nabi sebagai rahmatan lil alamin yang membawa misi besar rahmat kasih sayang untuk semesta. Semesta itu semuanya. Semesta itu adalah semuanya, manusia dan yang bersama manusia di bumi ini, termasuk binatang-binatang, masuk pepohonan dan seterusnya. Dzalika, dari penjelasan tersebut untuk jadi bahan renungan untuk kita semuanya. Dzalika bi annallahu wal haqq, itulah karena Allah adalah zat yang maha benar dengan firman-Nya, yang telah menjanjikan dan memberitakan akan adanya hari kiamat, memberitakan adanya hari kebangkitan, memberitakan adanya siksa di neraka nanti agar kita takut dan waspada, memberitakan adanya surga dan seterusnya. Bi annallaha huwal haqqu wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu yuhyi, maha menghidupkan, al-mauta, segala yang mati. Kita dari tiada diadakan. Dari tiada diadakan. Kita dari tiada diadakan. Yang mati bisa dihidupkan kembali oleh Allah nanti. Manusia mati dibangkitkan, dihidupkan kembali. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tentu sesuatu dalam pembahasan akidah, sesuatu yang boleh diwujudkan oleh Allah, bukan sesuatu yang mustahil adanya. Sesuatu yang tidak bertentangan dengan kekuasaan Allah. Makanya masalah ala kulli syai'in qadir adalah bahasanya ahli akidah mumkinat. Segala yang mungkin terjadi itulah yang Allah Maha Kuasa. Kalau sesuatu yang wajib adanya, kuasa Allah tidak ada hubungannya. Atau sesuatu yang mustahil adanya, Allah, kemahakuasaan Allah tidak ada hubungannya. Yang mustahil ada, nggak perlu kekuasaan Allah, namanya mustahil. Jadi bangkitnya kita nanti, matinya, panjang umur, punya anak berapa, alim-alim semua di bawah kuasa Allah. Dan semua itu mungkin terwujud. Dan Allah Maha Kuasa kepada segala yang mumkinat. Segala sesuatu yang tidak wajib wujud, yang tidak wajib adanya.
sesuatu yang tidak mustahilul wujud, sesuatu yang tidak mustahil adanya, maka Allah Maha Kuasa kepada hal-hal tersebut. Ini adalah pembahasan pakar akidah, akan tapi kita tidak harus sampai ke sana. Yang penting kita meyakini Allah Maha Kuasa untuk menjadikan Anda yang hari ini mungkin dalam kesusahan besok bahagia. Allah Maha Kuasa yang memberikan kepada Anda anak yang soleh solehah. Allah yang Maha Kuasa memberikan pasangan Anda yang orang-orang yang baik. Allah Maha Kuasa memberikan pada Anda rizki yang halal. Itu harus kita yakini, Allah Maha Kuasa. Maka jangan sampai kita ini berprasangka buruk kepada Allah, sehingga orang yang berada dalam pekerjaan yang haram pesimis atau prasangka buruk, susah hari ini. Susah hari ini. Sehingga melepas yang haram menjadi susah. Karena Allah, artinya dia telah kurang keyakinannya bahwa Allah Maha Kuasa untuk mindah rizki Anda dari haram kepada yang halal. Kemudian wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sungguh hari kiamat itu akan tiba. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan harus kita yakini, dan itu sudah kita hadirkan dalam pembahasan satu buku penuh ya, namanya kitab Sam'iyat. Mohon dibaca kembali. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan sungguh Allah nanti akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Dari kubur ini adalah dengan bahasa kita. Maksudnya siapapun yang dimatikan, biarpun tidak dikubur, biarpun dimakan ikan, biarpun kebakar dan hangus, nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, semakin kuat iman kita. Allah muliakan kita di dunia, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.